Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Sahabat pintu qalbu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kerap kita jumpai permasalahan-permasalahan yang sangat berat, seperti permasalahan hutang pihutang, masalah rumah tangga, masalah seputar pekerjaan, dan masih banyak lagi permasalahan yang dirasa cukup berat lainnya. Keadaan seperti itu sangat membuat hati dan pikiran begitu kalut, stres, sampai-sampai bisa membuat putus asa bagi orang yang mengalaminya. Padahal dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Akan tetapi kita sebagai manusia biasa yang begitu lemah sering melupakan hal itu, dikarenakan fokus kita yang justru malah tertuju pada masalah daripada kepada sang pemberi solusi. Saudaraku, apalah daya kita tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah sebaik-baik pertolongan hanyalah Allah? Bukankah kita ada yang menciptakan? Bagaimana mungkin sesuatu yang diciptakan bisa memperbaiki setiap permasalahan yang dialaminya? Maka bermohonlah hanya kepada sang pencipta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajatlah kepada Allah dengan penuh kerendahan dan kepasrahan, maka pasti Allah akan kabulkan semua permohonanmu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Allah menyuruh kita berdoa untuk setiap hajat kita, setiap persoalan yang kita alami. Tugas kita adalah berdoa, dan tugas Allah adalah memberikan apa yang diminta hambanya. Maka fokuslah terhadap tugas kita, dan janganlah fokus pada tugas Allah, karena Allah yang maha baik mustahil untuk mengingkari janjinya. Yang terjadi justru kitalah yang kurang istiqomah dalam meminta, bahkan kita sering lupa atau bahkan menganggap itu sepele. Astagfirullahalazim. Sahabat pintu qalbu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua tidak tergolong orang-orang yang sombong yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Karena bisa jadi setiap kesulitan-kesulitan yang dialami dalam hidup ini justru karena ulah kita sendiri yang memang kurang taat dan kurang patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara soal kesulitan dalam hidup, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadisnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika dia meminta dengan ini, maka Allah akan penuhi permintaannya. Sebelum kami sampaikan doanya, dengan kerendahan hati kami mengajak Anda untuk bersedekah dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan setiap video-video dari channel ini, dan niatkan ibadah semata-mata hanya mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari channel ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, Allahumma inni as'aluka inni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah,
Aku meminta kepadamu, saya bersaksi tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak ada sekutu baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah berdoa dengan nama Allah, yang jika diminta dengan nama tersebut, Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Turmuzi, dan Imam Ahmad. Saudara pintu qalbu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, jika Nabi Muhammad SAW yang mengatakan dalam hadisnya, masihkah kita mau meragukannya? Kalau jika tidak, maka amalkanlah doa ini dan niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua kesulitan hidup, hutang yang belum terlunasi, jodoh yang masih belum datang, rezeki yang sempit, Allah gantikan itu semua dengan kebahagiaan, yang dengan kebahagiaan itu kita lupa rasa menderita yang pernah dialami sebelumnya. Haza wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.